Ya pemirsa, sudah ada lobi-lobi yang dilakukan seperti koalisi Prabowo Subianto yang akan merangkul dan juga ada skema nantinya ketika 01 dengan 03 bergabung. Saya akan meminta tanggapan kepada Mas Fadli ya. Mas Fadli, bagaimana tanggapannya, analisis Anda melihat dengan koalisi ini nantinya akan terciptakah oposisi yang jumlah besar di DPR atau mungkin memang nantinya dirangkul satu persatu, tapi sebelum itu kita jawab dulu, ada kecurangan nggak nih Mas Fadli sebelum nantinya tercipta oposisi yang jumlah besar gitu kemungkinan? Ya, saya kira peluang kecurangan itu tetap ada di semua kontestasi, baik itu di level capres, kemudian caleg maupun pilkada nanti, calon kepala daerah. Ya. Itu peluang itu ada, dan kalau saya sih membagi kecurangan itu ada 3. Sebelum pemilihan, hari H pemilihan, dan pasca pemilihan, sesudah pemilihan gitu. Itu pasti ada kecurangan 3-tiganya. Sebelumnya itu apa saja, ya. Bahkan sebelum pemilihan surat suara itu udah dicoblos duluan, gitu loh. Ya, kemudian tadi pemilih-pemilih siluman dan sebagainya itu yang dicoblos suaranya duluan. Kemudian ada namanya money politics. Ya. Ya, selain money politik bagi-bagi uang untuk agar orang mau memilih, ada juga goods politik. Jadi membagi-bagikan barang, ya itu apa namanya bansos gitu kan. Nah, kemudian mengarahkan segala birokrasi gitu kan dengan intimidasi dan sebagainya. Kemudian ada pejabat yang kampanye dan sebagainya. Ya. Itu sebelum pemilihan. Pada hari H pemilihan lagi, ya, pencoblosan suara juga pencoblosan surat suara juga itu jadikan bahan kecurangan. Jadi surat suara yang sudah dicoblos itu kalau saksinya tidak teliti, itu bisa saja mohon maaf ya, sama oknum itu bisa saja dicoblos 2 kali sama dia, sehingga ini surat suaranya rusak. Jadi minimal si lawan politiknya nggak dapat suaranya. Jadi surat suaranya rusak. Kemudian pada hari H juga itu bisa saja kecurangannya ya money politik. Di hari H serangan duha gitu kan. Bukan lagi serangan fajar tapi serangan duha, ya. Bahkan membeli kemudian ada juga ini temuan kita di lapangan. Karena pengalaman kami dalam mendampingi klien-klien ya. Jadi membeli suara partai-partai yang tidak lolos dalam perhitungan Seinlich method. Baik. Atau partai-partai gurem. Itu dibeli sisa suaranya. Udah lah, kasih saya aja gitu kan. Tapi kalau ada partai yang dia punya ideologi sama, ya udah dikasih saja secara ikhlas gitu kan. Kemudian mohon maaf, bekerja sama dengan oknum penyelenggara juga ada ya, melakukan pencoblosan sisa suara. Jadi tingkat partisipasi pemilihnya, kemudian orang dipaksa untuk jadi golput. Jadi bukan golput karena memang dia pengen golput, tapi karena golput dalam konteks administratif. Dipaksa untuk golput, padahal dia punya hak suara. Misalnya ya, presiden ya, itu kan bisa coblos di mana saja 5 tahun yang lalu dengan membawa KTP elektronik. Sekarang kan nggak bisa. Harus sesuai. Yes. Itu juga bagian dari kecurangan loh. Dan kita mau nuduh siapa yang curang, ya silakan kumpulkan bukti yang terstruktur, sistematis dan masif tadi. Kemudian pasca pemilihan. Nah, ini penghitungan di tingkat kelurahan, desa, kecamatan, itu suaranya bisa berubah. Bahkan kotak suara yang ada isinya bisa hilang isinya. Bahkan kotak suaranya pun hilang juga. Nah, itu yang model-model seperti itu, itulah nanti itu termasuk dalam kecurangan yang cukup berat. Dan biasanya kalau yang berat itu biasanya dieksekusi di Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau yang ringan itu cukup di pemilihan suara ulang, dan itu cukup diputuskan oleh penyelenggara pemilu itu sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.